surah An-Nisa ayat 148. Artinya aja kita baca ya. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizolimi. Nah, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi jelas perintah Allah kan. Sampaikan saja secara apa adanya bagi kaum-kaum yang terzolimi. Jadi ketika misalnya memang rezim ini brengsek, kita bilang aja brengsek. Iya, karena saya gara-gara undang Omnibus Law itu jutaan anggota kita, apa buruh kita dijolimi. Jadi jangan lagi nanti bilang, wah nggak boleh ceritakan keburukan-keburukan pemimpin. Masya Allah, Allah saja menceritakan Fir'aun di Al-Quran. Ingat loh, Allah itu menceritakan Fir'aun, bukan Ramses. Tapi Fir'aun itu jabatan, gelar raja. Kalau sekarang presiden lah, penguasa lah, pimpinan, jabatannya. Gitu loh. Jadi nggak usah ragu-ragu. Allah saja menceritakan untuk mengingatkan kita semua agar jangan sampai salah pilih. Gitu loh. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Kalau kalian salah memilih pemimpin, maka yakinlah perjalanan bangsa ini juga ya seperti hari ini, amburadul, ya kan? Nah, selain daripada itu, saya juga ingatkan bagi para pemirsa di sini surah Al-Maun. Apa? Araital lazi yukadzibu bidin fazalikal lazi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Ya kan? Siapa yang mendustakan agama? Orang-orang yang tidak yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, undang-undang Omnibus Law ini bukan lagi tidak memberi makan orang miskin, tapi melakukan pemiskinan. Jadi kalau Anda semua yang menonton tayang ini tidak melakukan perlawanan terhadap undang-undang Omnibus Law, seperti PKS melakukan penolakan secara terang-terangan, ya kan? Sesuai dengan surah An-Nisa tadi 148, juga surah Al-Maun, maka kalian adalah pendusta agama. Ngeri ini. Ya kan? Jangan ngaku muslim kalau kalian pendusta agama. Bahaya ini, pertanggungjawaban dunia akhirat. Karena undang-undang Omnibus Law ini jelas memiskinkan. Program pemiskinan, tanah rakyat dirampas, upah buruh dibikin murah, orang harus mendapat pekerjaan malah tidak disiapkan lapangan kerja, tenaga kerjaannya tenaga kerja dari asing, ya kan? Nah, begitu banyak sudah dilakukan dosa-dosa politik oleh kebijakan undang-undang Omnibus Law ini. Kita saat ini kaum buruh yang katanya jumlahnya puluhan juta harus mengambil sikap yang jelas, gitu loh. Mendukung partai yang memang menolak undang-undang Omnibus Law ini, termasuk mendukung presiden yang menolak undang-undang Omnibus Law ini, yang berani melawan undang-undang Omnibus Law, ya kan? Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di sini jelas sikapnya, ya kan? Tidak ngalih-ngalih. Orang mau bilang bahwa oh dia ngapain all out itu bagian daripada bentuk perlawanan. Dia ada di pansus karena minimal dia ada di dalam, minimal setidak-tidaknya mengikuti perkembangan, mendapatkan informasi kelicikan apa yang terjadi di dalam untuk disampaikan kepada publik. Dan itu sudah disampaikan oleh mulai media-media PKS, sehingga PKS secara bulat, secara betul-betul yakin menolak mentah-mentah itu undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Nah, sikap-sikap patriotik begini, sikap-sikap pro rakyat inilah yang harus dibuka mata batin kita sebagai kaum buruh. Di sini ada Bung Sidarta, ya kan, Dapil 7 Jabar nih. PKS nomor urut berapa Bung Sidarta? Ya, kaum buruh yang ada Jawa Barat, pilih Bung Sidarta. Nomor cantik. Nomor 8 sesuai dengan nomor partai PKS, ya kan? Pilih Bung Sidarta sebagai perwakilan buruh nanti dari Jawa Barat. Jadi biarkan kita berikan dia ruang dan peluang untuk pindah makom, pindah kolam. Tadinya di jalanan, sekarang di parlemen. Nah, kalau di parlemen juga dia diam-diam juga, ya kita demo dia, gitu loh. Jadi jangan sekedar kita juga asal mendukung siapapun. Kita sekarang kita lihat siapa yang mau dipilih. Kira-kira ada enggak celah-celah dia untuk memperbaiki nasib kita. Kita berikan kesempatan. Tetapi orang-orang yang diberikan kesempatan itu, jika dia tidak mampu menjalankan amanah yang kita berikan, maka tugas kita yang paling di depan untuk melakukan demonstrasi kepada mereka, gitu loh. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi sudah 2 ayat itu saya pikir cukup. Mudah-mudahan
kita menjadi sadar bahwa tidak usah terframing, tidak boleh menggibah pemimpin yang jahat. Siapa bilang? Iya kan, itu perintah Allah, bukan kata Daeng Wahidin ini, kata Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah memerintahkan, hajar itu, sikat itu, sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi selama memerintah ini. Ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, pelemahan undang-undang KPK, ya kan, sehingga mengakibatkan nasib rakyat makin menderita, ya kan. KPK korupsi sumbu subur karena dilemahkan KPK, ya kan. Polisi aparat merajalela membackingi kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional. Itu bukan salah aparat, tapi karena sudah ada undang-undang yang melegitimasi itu gitu loh. Ditambah lagi memang atasannya siapa yang paling tinggi? Ya Presiden Jokowi, ya kan, panglima tertinggi, ya kan. Kapolri kan hanya pelaksana tugas saja, ya kan. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan kita minta juga kepada TNI Polri ke depan dalam pemilu, tolong benar-benar menjaga netralitas, jangan berpihak. Karena kalau Anda berpihak, potensi-potensi akan terjadinya kegaduhan nasional itu akan meningkat. Ini berbahaya karena termasuk kaum buruh hari ini bersama dengan poros buruh untuk perubahan, kita akan kawal betul. Semoga pemilu yang akan datang itu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil. Karena sudah ada indikasi nih, tanda-tandanya nih, pemilu ini curangnya luar biasa nanti ini. Sudah ada tanda-tandanya, nggak usah lagi ditutup-tutupi, ya kan. Di sini iparnya, di sini ada anaknya jadi ketua umum parpol, baru 3 hari, 3 kali 24 jam dapat kartu tanda anggota, itu tiba-tiba dipilih ketua umum. Ya saya sayangkan di sini gitu loh, aktivis-aktivis senior yang ada di situ, itu belajar organisasi di mana gitu, ya kan? Kok bikin ADART 3 kali 24 jam bisa jadi ketua umum, terus kaderisasinya gimana? Jadi pengurus serikat pekerja itu matang-matangnya itu minimal setengah mengkala, itu 10 tahun. Berdasarkan pengalaman saya 10 tahun baru agak mengkal, belum matang. Belum lagi pimpinan-pimpinan parpol yang sudah puluhan jadi politikus, masih aja mau dibodoh-bodoh begitu. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak habis pikir ini kondisi Republik hari ini, maka terindikasi pemilu ini ke depan akan berjalan curangnya ini luar biasa. Maka rakyat Indonesia harus benar-benar mengawal, ya kan. Jangan lagi dibiarkan kecurangan pemilu itu dibiarkan, termasuk kepada aparat-aparat yang terindikasi kuat akan ikut terlibat, ya kan, baik itu badan-badan intelijen, ya kan, institusi-institusi yang harusnya mengawal agar terjadi kecurangan malah menjadi pelaku kecurangan. Nah ini bahaya ini, ya kan. Nah maka dari itu poros buruh bersama dengan tentu saja PKS yang kita kenal militan dalam mengawal TPS-TPS ini, nanti bisa kita berkoordinasi dengan PKS, tolong berikan pelatihan nih. Soalnya jaga-jaga TPS baru kali ini, biasanya kita di demo pabrik, jaga gubernur gitu kan, minta tuntut upah, ini sekarang jaga TPS. Ya kan, tolong dibekali juga nanti kawan-kawan poros buruh untuk perubahan yang terdiri dari beberapa ini, ya seperti kita kan ada di situ Bung Jumur Hidayat, ada Ibu Sunarti, ada Bung Arif Minardi, ada Bung Sidarta, ada saya dan lain-lain sebagainya. Dan semoga saja dalam kesempatan ini saya ingatkan juga kepada kawan-kawan buruh yang cerdas, berani dan militan. Kalau elitnya secara organisasi tidak sepaham, kita juga membuka partisipasi kawan-kawan untuk tetap bergabung lewat underground, ya kan. Ini semua kita bisa memahami kondisi kebatinan itu agar supaya tidak ada kegaduhan di internal secara organisasi, maka tidak ada masalah. Secara pribadi-pribadi pun silakan bergabung, tapi lebih bagus secara federasi juga bersikap seperti PPMI gitu loh, seperti KSPSI gitu kan, seperti SBSI 92 bersikap menyatakan dengan tegas mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Capres dan Cawapres tahun 2024 yang akan datang. Dan itu kan tentu saja melihat teman-teman melihat semua itu karena salah satu daripada partai pengusung itu adalah Partai Keadilan Sejahtera yang terbukti secara konsisten menolak undang-undang Omnibus Law, menolak undang-undang Omnibus Law Kesehatan, menolak undang-undang IKN, menolak undang-undang KPK dan sebagainya. Dan itu bukti-bukti nyata yang hari ini kita rasakan, sehingga semoga mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini secara politik itu dapat dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.